Kembali ke video tutorial dari database dasar dan SQL. Pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari tentang kenapa kita harus belajar atau tujuan belajar dari database dan SQL. Seberapa pentingkah database dan SQL di dalam dunia pemrograman atau bagi programmer. Kita akan melihat dulu contoh sebuah aplikasi yang menggunakan database. Ini adalah aplikasi siswa dan guru yang digunakan di SMK. Di sini kita lihat terdapat contoh utilitas, misalnya identitas sekolah. Di sini terdapat nama sekolah, kepala sekolah, dan seterusnya. Tulisan dari nama-nama ini disimpan di dalam database. Jadi semua tulisan disimpan dalam database. Kemudian yang kedua kita akan lihat siswa baru. Semua daftar siswa di program ini disimpan di database. Jadi ini semua disimpan di database. Ini disimpan di database dan tampilannya di sini. Jadi tampilan yang terlihat ini sebetulnya disimpan di database. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana memasukkan data ke dalam database, kemudian memanipulasi data-data ini ke dalam database. Manipulasi di sini misalnya terdapat untuk mutasi siswa. Ambil contoh misalnya pada tahun 2010-2011, kemudian siswa dari administrasi perkantoran, kemudian tujuan mutasi. Contoh misalnya pindah sekolah. Di sini kita akan mencari siswa yang akan pindah sekolah. Sekolah tujuan, alasan, kemudian di sini misalnya kita lihat contohnya Adelia. Adelia ini akan berpindah ke sekolah tujuan. Ini menggunakan proses manipulasi dari database. Data yang banyak kita akan melihat di sini. Jadi program ini menggunakan database. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video-video selanjutnya, bagaimana mendesain sebuah database, membuat sebuah database sehingga bisa digunakan pada program yang seperti ini. Jadi kita akan lihat, kalau tadi ini adalah tampilan dari programnya, kita akan lihat dulu database-nya. Database-nya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari tabel-tabel yang tadi. Kalau kita akan lihat tabel siswanya itu seperti ini. Ini tabel yang diperlihatkan tadi, tampilan di depan itu seperti ini. Di sini terdapat 859 siswa. Sementara kita akan lihat kalau di sini terdapat misalnya histori kelas, di sini terdapat seperti ini, 2149 data. Jadi itu tadi berbeda. Bagaimana kita mendesain sebuah database tadi sehingga bisa tampil seperti itu. Ini contohnya dari tabel yang sudah jadi. Kemudian kita akan lihat juga contoh dari relationship atau relasi antar tabel yang digunakan pada program tadi. Ini juga kita akan pelajari. Kemudian di sini terdapat tabel kelas, tahun ajaran, histori agama, dan seterusnya. Bagaimana mendesainnya? Baik buruknya sebuah program tergantung dari desain. Semakin bagus sebuah desain, semakin bagus sebuah program. Kemampuan bisa menghasilkan desain yang baik tidak bisa dihasilkan sekaligus, tapi perlu pembelajaran yang baik. Jadi itu adalah tujuan dari belajar database, agar kita bisa membuat sebuah desain database, mengerjakan desain tersebut, dan membuat sebuah program yang dihasilkan dari proses desain tersebut seperti ini. Ini adalah contoh yang paling nyata. Jadi tujuan akhir kita itu bisa membuat program seperti ini. Itu saja, kita ke video selanjutnya dari tutorial database ini. Terima kasih.